Selamat pagi, Ibu. Sekarang kelompok kami ingin presentasi case study. Next, ini grup member kami, ada Zevanka, ada Reynard, saya sendiri, ada Viko, ada Fakira, ada Kalista. Nah, sekarang akan dimulai dari Fakira, akan menjelaskan pertanyaan nomor 1. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan di nomor satu. Nomor satu adalah bagaimana respon VW terhadap skandal yang dialaminya Dieselgate. Yang pertama adalah pre-crisis phase. Jadi pada tahun 2013, peneliti independen dari ICCT dan West Virginia University menemukan dua model VW yang menunjukkan celah besar antara NOx dalam uji lab dan di jalan raya, melebihi 35 kali batas emisi Amerika Serikat pada mobil ekstrim. Hasil ini menarik perhatian US EPA dan CARB dan memulai kembali kepada VW di tahun 2014. VW diberitahu tentang masalah tersebut dan setuju untuk melanjutkan penyelidikannya sendiri. Ia kemudian mengeluarkan penarikan sukarela atas 500.000 mobil di Amerika Serikat pada bulan Desember 2014, mengklaim bahwa ini adalah karena masalah teknis. Ketika CHRB melakukan tes lanjutan pada Juli 2015, mobil-mobil itu kembali gagal. Tidak ada perluasan teknis yang diberikan oleh para insinyur VW yang membenarkan hasil CHRB. Ketika CARB dan EPA mengancam untuk tidak mensertifikasi line-up diesel VW pada tahun 2016, grup tersebut mengakui telah mencurangi uji emisi dengan perangkat lunak curang. US EPA akhirnya memutuskan untuk memberitahu pers pada tanggal 18 September 2015. Lalu yang kedua adalah bagaimana VW merespon krisis tersebut. VW meminta maaf kepada publik yang diwakilkan oleh Winton Korn yang menyatakan penyesalan terdalamnya yang sudah menghancurkan kepercayaan customer dan publik. Beliau juga mengatakan akan salah untuk menaruh kecurigaan pada kerja keras jujur dari begitu banyak karena kesalahan yang mengerikan ini dan hanya sedikit saja yang kena. Tim kami tidak pantas mendapatkannya. Begitulah yang dikatakan oleh Winterkorn. Lalu pada keesokan harinya, tanggal 21 September 2015, saham VW jatuh sebesar 20% dan kehilangan miliaran euro. VW lebih lanjut mengumumkan bahwa sekitar 11 juta mobil diesel di seluruh dunia memiliki perangkat pengurang yang sama, di mana 8,5 juta berada di Eropa, termasuk lebih dari 2 juta di Jerman dan 1,2 juta di Inggris dan sekitar 500.000 di Amerika Serikat. Di antara 11 juta kendaraan diesel ini, sekitar 5 juta adalah merek dari Volkswagen sendiri. 2,1 juta adalah dari Audi, 1,2 juta dari Skoda, dan 1,8 juta lainnya berasal dari kendaraan komersial ringan. Grup VW mengumumkan bahwa mereka akan menyisihkan sekitar 6,5 miliar euro untuk memperbaiki mobil yang terkena dampak ini. Lalu karena meningkatnya tekanan, maka CEO dari VW Group yaitu Winton Korn mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO. Dia juga mengatakan bahwa VW memerlukan awal yang baru. Dia mengungkapkan keterkejutannya atas pelanggaran yang telah dilakukan. Tetapi dia menekankan juga bahwa dia tidak menyadari adanya kesalahan pribadi, meskipun dia mengakui bahwa dia bertanggung jawab. Sementara itu, skandal VW ini mendorong UAE-CPA dan CARB untuk memperpanjang pengujian dan memeriksa semua kendaraan diesel untuk mencari perangkat pengurang, termasuk model yang sudah ada di jalan dan pembuat mobil lainnya. Lalu VW juga menetapkan rencana 5 langkah untuk mengatasi krisis ini, yaitu yang pertama, melakukan penyelidikan di seluruh dunia untuk mengetahui bagaimana masalah tersebut terjadi dan meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Yang kedua, meyakinkan masyarakat bahwa kendaraan tersebut aman untuk dikendarai. Yang ketiga, mengembangkan perbaikan untuk semua kendaraan yang terkena dampak yang menggunakan mesin diesel 2,0 liter. Yang keempat, meninjau kepatuhan, proses, dan standar VW, lalu mengadopsi langkah-langkah pencegahan. Lalu yang kelima, mengadopsi sistem komunikasi reguler dan terbuka dengan pelanggan, dealer, karyawan, dan bahkan publik, termasuk hotline yang ditunjuk, situs website, dan surat kepada setiap pelanggan yang terkena dampak. Lalu yang fase terakhir yang dialami adalah
setelah krisis tersebut terjadi. Matthias Müller, CEO dari Porsche, diangkat menggantikan Winterkorn. Müller mengatakan ia memiliki pekerjaan untuk memenangkan kembali kepercayaan kepada VW Group dengan cara tidak meninggalkan kebutuhan bisnis yang terlewat dan dengan transparansi maksimum dan menggambarkan suasana yang pas pada saat segala situasi. Dia ingin membangun dan menegakkan standar kepatuhan dan tata kelola yang paling ketat di industri otomotif. Lalu ditetapkan juga ketua pengawas yang baru untuk bertujuan memimpin dari skandal ini. Grup juga akan memberikan informasi tentang bagaimana tes emisi ditipu dan berjanji untuk membebaskan mereka dari pemecatan dan mengklaim kerusakan jika mereka melakukannya. Pada 27 September 2015, VW menyatakan permintaan maafnya melalui website, tapi masih saja banyak pelanggan yang melakukan VW. VW Group of America juga harus memulangkan 3 penghargaan dari Cars.com, yaitu antaranya Best Bad Awards, Eco-Friendly Car of the Year pada tahun 2015, 2012, dan Eco-Friendly Car tahun 2015. Namun, mengingat masa depan diesel bersih telah menjadi tanda tanya besar setelah skandal ini, VW mengumumkan pada pertengahan Oktober bahwa mereka akan memfokuskan kembali teknologi pada kendaraan hybrid dan elektrik untuk memenuhi peraturan emisi yang semakin ketat di Amerika Serikat dan Eropa. Lalu, VW juga melakukan pendekatan strategis yang diambil oleh VW Group, yaitu yang pertama, membuat generasi masa depan VW Phaeton, merek andalannya sama dekade berikutnya, yaitu bertenaga listrik. Yang kedua, reorientasi kendaraan diesel dengan teknologi lingkungan yang canggih. Yang ketiga, pengembangan lebih lanjut dari toolkit standar, termasuk platform MPD, agar sesuai dengan kendaraan hybrid dan listrik plug-in. Lalu yang terakhir, proses yang disederhanakan untuk memotong biaya dan mengurangi investasi sekitar 1 miliar euro setiap tahunnya. Selanjutnya saya akan mempresentasikan nomor 2 tentang perbedaan tata kelola perusahaan Anglo-American dan Jerman. Perbedaan di Anglo-American ini, dia berorientasi pemegang saham. Hak pemegang sahamnya juga diakui dan dianggap penting. Manajer memperoleh otoritas dari dewan yang secara teoritis terikat kepada persetujuan pemegang saham dalam pemungutan suara. Memiliki kendali legislatif atas kemampuan pemegang saham untuk menegaskan kendali praktis perusahaan. Struktur modalnya juga tersebar di pasar Anglo-Amerika Serikat. Lalu otoritas pengatur seperti US Security and Exchange Commission mendukung pemegang saham atas dewan atau manajer. Lalu investor institusi seperti bank dan reksadana juga merupakan investor portofolio. Yang terakhir, investor besar tidak disarankan untuk berperan aktif dalam tata kelola perusahaan. Perbedaannya dengan model Jerman adalah yang pertama mementingkan para pekerja sebagai salah satu pemangku kepentingan utama dalam berpartisipasi di perusahaan. Yang kedua, tata kelola perusahaan dilakukan oleh 2 dewan. Di sini dewannya ada 2, yaitu Dewan Pengawas dan Dewan Eksekutif. Dewan Pengawas ini dipilih oleh pemegang saham dan karyawan, sedangkan Dewan Eksekutif itu tanggung jawabnya memanajemen perusahaan. Yang terakhir, kepentingan masyarakat dan pemerintah merupakan pengaruh kuat dalam model Jerman ini, sehingga dalam mencapai tujuan pemerintah dan juga perbaikan masyarakat. Bank di model Jerman ini memiliki peranan besar dalam mengambil keputusan dan secara finansial untuk perusahaan. Next. Corporate governance structure of the VW Group. Di sini tata kelola perusahaannya menetapkan kerangka kerja dalam mengelola dan mengawasi perusahaan. Nah, termasuk organisasi dan nilai-nilai serta prinsip dan pedoman kebijakan bisnis. Model Jerman yang akhirnya mereka pilih ini memiliki pengelolaan dan pengawasan perusahaan yang baik dan bertanggung jawab. Dengan membuat ketentuan yang dimana para karyawan juga ikut turun andil atau bisa dibilang suaranya didengar dalam perusahaan. Karena tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan secara berkelanjutan. Hal ini juga membantu mempererat kepercayaan dari berbagai pihak seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, mitra bisnis, dan juga investor.
Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Dalam pertanyaan kali ini, pertanyaan nomor 3, menjelaskan apa masalah yang terjadi di VW sampai menyebabkan krisis. Jadi VW itu membuat mobil diesel yang sebelum launching itu menjelaskan bahwa sesuai dengan EPA, yaitu aturan dari ramah lingkungan di Amerika. Namun nyatanya pas dites itu malah membuat mobil itu melebihi batas yang diberikan oleh Amerika, dan mobil itu tidak sesuai dengan iklannya, yaitu ramah lingkungan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk melanjutkan rekan saya, adanya chain errors yang dimulai dari tahun 2005 yang disusun oleh CEO untuk dilaksanakan pada tahun 2018. Namun sifat CEO ini terlalu agresif dan dia tidak mau menerima kegagalan sama sekali. Akhirnya pekerja pun merasa takut dan membuat perangkat lunak yaitu DFID device hanya untuk agar lulus uji standar. Perusahaan VW juga memiliki peraturan bahwa pekerja harus menuruti para atasannya tanpa adanya klarifikasi apapun. Lanjut, next slide. Nah, untuk mencegah krisis serupa di masa depan, VW itu harus bisa mengakui perilaku curang kepada EPA. EPA itu yang seperti saya bilang tadi, suatu organisasi di Amerika atau semacam kementerian yang mengurus tentang kebersihan lingkungan di Amerika. Mobil diesel VW juga harus dilengkapi dengan apa yang disebut perangkat lunak, pengurang yang mengurangi jumlah nitrogen oksida di laboratorium, tetapi pada nyatanya itu menghasilkan lebih banyak polusi daripada yang diizinkan. Maka dari itu harus bisa dievaluasi. Transparansi dalam manajemen juga dibutuhkan demi kebaikan pihak internal maupun eksternal supaya tidak adanya kesalahan dalam pembukuan. Lalu harus diciptakan environment yang lebih friendly karena environment di perusahaan EV dikenal sebagai memiliki environment yang terlalu ketat dan menakutkan sehingga membuat para pekerja menjadi tidak jujur dan tidak percaya diri. Sehingga kalau kita menciptakan environment yang friendly, para pekerja akan terdorong untuk memiliki sifat yang jujur dan juga dapat mengembangkan insting mereka sendiri. Lalu top official dan government juga harus lebih terlibat dalam operasi perusahaan VW ini. Next. Soal yang keempat, what should corporate social responsibility truly mean, dan how can the VW Group integrate throughout the company? Nah, corporate social responsibility atau CSR ini memiliki makna yaitu kegiatan komunitas yang dilakukan perusahaan swasta untuk memikirkan dampak bukan dari sudut ekonominya saja, namun juga memikirkan dampak dari sosial dan juga lingkungan sekitar. Tahun 2015, perusahaan Volkswagen melakukan pelanggaran etika, yang dimana mobil-mobil yang mereka buat atau produksi mengeluarkan gas yang dapat mengganggu pernafasan juga berbahaya bagi jantung. Karena kejadian ini, Volkswagen dikenakan denda sebesar 16,7 triliun dan juga pemimpin mereka pada saat itu diberhentikan dan digantikan oleh pemimpin yang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.